mangke kula waca insyaallah kula khatamaken. Jelas kula mukadimah ngaten. Menyangkut ummahatul mukminin bahwa Nabi itu cara bahasa sekarang berpoligami atau ta'addud zawjah. Faktanya Nabi itu punya istri yang beliau sampai meninggal itu 9. Yang digarwa Nabi itu sekitar 12, yang sampai Kanjeng Nabi kabundut itu 9. Makanya dalam istilah kitab-kitab antis ini suatin wafatul Mustafa. Jadi saat zaman Nabi meninggal, itu meninggalkan 9 apa? Istri. Walhasil singkat cerita bahwa faktanya beliau itu poligami. Tapi kemudian karena ada pendangkalan-pendangkalan ilmiah juga di kalangan pesantren, di kalangan umat Islam sendiri. Sehingga membayangkan istri Nabi itu 9 itu ya ayu-ayu terus menarik. Tapi lewat kitab ini nanti rahmat yang umurnya itu tidak apa-apa. Untuk yang saya kesinten apa? Jadi Nabi itu mulai menikah poligami itu sekitar umurnya setelah 54. Setelah Nabi sendiri umur 54 yang dinikahi itu ono sing umurnya tidak apa-apa, ono sing umurnya tidak. Paling di antara 9 itu yang kira-kira kena dirasakno apa? Termasuk Aisyah, Zainab, Sofia, terus Maria Hadijah. Nanti lewat kitab ini sampai akan tahu betapa ada proses-proses sosial yang mengharuskan Nabi demikian. Misalnya yang lanang itu mati karena bela Nabi. Jadi fasorat faridatan wahidah, bahwa istrinya menjadi tunggal karena yang lanang mati bela Nabi. Ada yang kayak kasus Zulure Hamzah atau masih keluarganya Abi Sufyan. Dia suaminya ditekan oleh Abi Sufyan untuk tinggal di Mekah. Istrinya harus hijrah ke Madinah. Kalau kembali ke Mekah mesti dipaksa kafir lagi. Karena keluarga terhormat, kalau nggak dinikahi Nabi itu terus menjadi masalah. Itu terus fakta-fakta ini yang menjadikan sebetulnya itu wajar saja saat itu. Apalagi zaman itu zaman perang, bahwa keamanan perempuan itu benar-benar riskan ya, karena zamannya perang, sabotase, penculikan. Durian Igora itu penculikan. Jadi zaman itu zaman perang, zaman penculikan. Lamuka Bimahullah itu bahwa kemudian sekarang secara fikih hingga detik ini itu poligami dibolehkan. Alasannya Nabi melakukan. Kemudian secara fikih Syafi'i dibatasi 4. Alasannya untuk selain Nabi itu katanya maksimal 4. Semacam-macam. Tapi tidak adilnya fikih ketika membolehkan poligami itu alasannya Nabi melakukan. Hanya itu saja. Tapi untuk 4 Nabi melakukan 9, tapi fikih hanya memberikan 4. Alasannya untuk selain Nabi katanya hanya 4. Tapi fikih ini menyisakan gejolak, karena untuk orang Syiah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan sampai bebas. Bahkan kemarin yang kasus di Madura itu, seorang dia ibu sini sama. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu ada al-hikmah sia-sia. Saya itu sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini merasa kena amaratnya Islam, amaratnya Rasulullah. Bahwa kita harus menjelaskan duduk persoalan kenapa Nabi istrinya 9. Saya itu sudah entah berapa tulisan, saya membantu penulis yang menerangkan bahwa kenapa Nabi istrinya 9. Mulai penulis di Jogja, di Jakarta. Dan itu saya tidak minta fee sama sekali, karena saya berkewajiban untuk menjelaskan. Dan memang saya yang tahu, karena saya bisa baca kitab, punya banyak referensi. Dan nanti lewat itu sampai tahu. Fakta itu kan ada adilnya ya. Fakta di satu sisi muni al-hukmu ya juru ma'ilahi wujudan padam. Bahwa hukum itu bergantung alasannya wujudan padam. Kalau halalnya poligami itu karena kondisi perang, berarti bersyarat sah nunggu perang. Itu orang-orang di fakta juga keberatan. Sampai wayo ngenteni nopo. Kalau alasannya peniru Nabi itu poligami, kita poligami. Apa kondisi poligaminya dia itu sama dengan apa? Nabi kondisinya sangat terdesak, juga kondisinya perang. Tapi kalau poligami tidak dihalalkan hanya karena elatnya tidak bersih, juga tidak ada. Bagaimanapun poligami itu sah di Sharihil Quran, Fankikum atau Balakum Minanisa, masalah selesai. Tapi selalu ada kelompok modernis Islam. Ya dimulai kayak Gus Dur, kayak tokoh-tokoh modern Islam sampai sekarang. Itu yang melawan poligami, termasuk di Mesir di mana-mana. Ya alasannya bahwa Nabi poligami setelah Khadijah meninggal. Dan dia kan Khadijah hidup, Nabi juga ada poligami. Sehingga memang ini masalah-masalah yang ulama sekali berapapun tidak bisa jawab.
ya memang nggak akan terjawab. Ya, yang bisa menjawab hanya nurani masing-masing. Jadi saya cukup mewakili seorang nabi, ya, mewakili seorang ulama dulu bahwa penjelasan sampai begini itu memang sensitif. Masalahnya itu terkait dengan seks itu kesannya jorok nafsu. Juga terkait bandingannya itu zina itu jorok. Hanya kalau berkali-kali dengar pengiran, ya Allah kalau memang saya harus melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang banyak itu tidak pantas, kita sebagai ulama harus berani bertaruh. Contohnya begini ya, ulama itu yang rata-rata khusyuk, ya rata-rata. Sehingga ngomong seks itu tabu. Ya ngomong kelamin perempuan juga tabu. Itu ya etika normal saja, apalagi itu orang Jawa ya, normal. Tapi sebetulnya kalau zaman Nabi sendiri ada hal-hal yang harus dijelaskan. Misalnya Nabi sampai menghentikan waktu itu 5 ma'rufin sedekahun, wa imatatul adza liqarib sedekahun. Sampai Nabi menghentikan wa fi buti ahadikum sedekahun. Bahkan dalam alat kelamin istri kamu ngumpul istri kamu sedekahun. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajr. Masa mendatangi syahwat urusan seks dapat pahala. Nabi menjawab, alaysa lawadu fi haramin akana alaihi wisrun. Tapi kalau dia salah letak kan menjadi dosa. Sehingga zaman Nabi itu orang poligami itu tidak janggal karena perbandingan antara nikah dan zina itu kuat. Itu sing jenenge nikah ya aghadul dasar wa ahsanul farji. Ya ketika kena tradisi Asia Timur kayak Jawa kayak nikah itu diterangno sunah Rasul, nikah itu nuruti syahwat. Tapi boleh turunan sing soleh. Itu ya baik, tapi sebetulnya tidak ke inti masalah. Sebenarnya nikah itu satu bentuk perlawanan terhadap perzinahan. Karena resmi dawuh Nabi jambak al-qadulil basar wa asanu apa? Nah, sekarang ketika posisi poligami terdesak begitu dikritik oleh Islam modernis oleh berbagai kelompok karena enggak mungkin orang adil sama istri kedua, ketiga. Oke, memang enggak mungkin orang adil. Walantas tadi wantadilu benan nisa walau harastum. Tapi pengkritik poligami yang gencar, yang semangat. Apa sesemangat itu saat mengkritik perzinahan? Apa sesemangat itu saat mengkritik kebijakan moral urusan asasi? Mereka itu bandit-bandit semua. Artinya cangkem ora iso ngritik zina, tapi iso ngritik nopo? Bisa itu punya pengalaman banyak dalam hal ini. Hingga detik ini saya tidak berpoligami, saya menerangkan hasil. Saya punya pengalaman banyak. Saat orang membenci Gus Dur, membenci siapa lagi dia itu, siapa saja, saya tidak bela Gus Dur. Saya tahu, apa frekuensi Anda membenci atau menjelek-jelekan Gus Dur itu sama dengan frekuensi Anda membenci pendeta atau membenci bajingan atau membenci orang jelek. Jangan-jangan orang yang lantang ngomong poligami itu enggak Islami apa-apa, enggak lantang saat ngomong pornografi, enggak lantang saat mengkritik perzinahan. Nah ini masalah. Sehingga ketika poligami itu orang soal tentang poligami. Memang banyak enggak adil kita fair ya. Yang salah kaprah juga banyak kita fair. Tapi tak salah kaprah-kaprah barang yang secara syariat boleh luwes jelas salah nah kayak zina. Makanya saya kemarin belajar terus Musnadu Ahmad. Itu termasuk ada hadis la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lidzalim anta dzalim. Bumi itu tidak akan berkah, juga kiamat tidak akan jadi. Sampai orang itu ada keberanian. Setiap bentuk kezaliman yang dikatakan apa? Kezaliman. Saya itu punya pengalaman buruk dalam hal ini. Tidak perlu saya ceritakan orangnya. Saya punya teman, seorang alim yang alim, tapi moralis. Kalau alim yang jujur. Moralis itu jujur, itu benar tidak. Saya benar jujur. Nudukan. Beliau termasuk senang misalnya nggak ada kata-kata kasar buat orang zalim. Kita akan masih ingat dulu era Harmoko itu misalnya wanita WTS dianggap wanita apa? Harapan supaya tidak menolak perasaan WTS. Hingga semua bentuk kezaliman itu dibahasakan halus supaya tidak menolak. Dan itu perasaan orang Jawa berdalil untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sehingga bentuk kezaliman biasanya diperhalus. Kalau saya ada sependapat. Mungkin karena kita ditegur kiai atau tokoh, mungkin kita tidak seliar orang awam. Artinya ya kita cukup terkendali karena kita tokoh. Tapi sebenarnya saya senang. Andai kan misalnya yang desa nong tukang zina disebut lonte, wong lanang nakal disebut hidung nopo. Gila. Kenapa? Karena kalau sudah kezaliman tidak dibahasakan jorok, sementara poligami di soal jelek, itu nanti lama-lama ini berkembang.
Makanya ketika Nabi, bumi itu sudah ada berkat. Hina la yuqala lil zalim antas. Coba kita mikir ya, misalnya saya ulama, sampean semua kiai. Kita ini tidak punya tangan banyak, juga tidak punya kekuatan banyak. Untuk mentabukan zina itu kita tidak berkekuatan banyak. Paling sing seneng kita sudah orang-orang yang tidak zina. Ya toh, sing seneng kiai wong-wong sing anti zina. Lalu keantian zina sampai ke masyarakat luas, termasuk wong sing ra salat, termasuk wong sing Islami mualaf. Itu lewat bahasa-bahasa sing sangkartis, bahasa-bahasa kasar dari masyarakat. Anakmu lonte ora pantes dadi tanggaku. Kowe lonte ora pantes. Lewat bahasa-bahasa kasar yang berkembang di masyarakat ini, tetap ikut andil mencemarkan zina, ikut andil mentabukan zina. Amit-amit jadi mantune wong iku dhisik mae zina. Ini kita belum bicara tobat ya, bicara betapa saat kita sukut anil maksiat, itu lebih parah. Paham ya? Ini kita belum bicara tobat, tetap punya hak tobat. Kiai-kiai itu harus sadar, kita tidak punya tangan banyak, tidak punya kekuatan banyak. Sehingga kalau kezaliman itu di masyarakat diperhalus, bahasanya, itu lama-lama kan menjadi dia. Saya punya pengalaman buruk dan punya pengalaman baik dalam ini. Daerah saya itu karena daerah santri. Itu misalnya ada bahasa, wong ora iso maca mana apa bidaan elek. Jika tak cilik rawani sunat, orang iso maca napa? Tidak. Akhirnya ada tradisi wong anak ora salat lah maca bidaan. Kok kuwatir nak sunat dijenjek kancane ora iso maca napa? Karena pemerintah akan kasar. Wong naruhan ora iso maca bidaan, wong sedan ora iso maca. Lah ternyata bahasa kasar ini membantu berkembangnya napa syariat. Begitu juga mereka tidak mau mantu orang yang terkenal ini Batam jadi apa gitu. Di Jakarta saja, sehingga menjadi tradisi masyarakat minimal tidak mantu lonte. Nah, bahasa-bahasa ini harus kita jaga. Meskipun kita sebagai ulama tidak ikut sekasar itu ya, kita sebagai ulama tentu punya etika, tidak ikut ke sekasar itu. Tapi kamu tidak boleh membunuh bahasa kasar ini, karena bahasa kasar ini penting untuk melawan kemungkaran. Sehingga Allah sendiri pakai bahasa itu, wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Wa sa'ana apa? Zina itu fahisha, jelek banget, wa ta'ata bila, dan satu metode yang sangat buruk. Nah ini penting kalau aturakan teman. Sehingga kita nanti cukup punya energi ketika masyarakat terlatih untuk mentabukan barang yang tabu dan mentakalkan barang yang sakral. Ini posisi ulama atau syariat itu enak. Daripada semuanya sopan, kemudian yang tabu diam-diam terangkat menjadi tidak begitu tabu. Ini malah kasal, nanti ke depan kita apa? Makanya ketika Nabi la taku musa hatta la yuqala fil ardi lizalim antat. Sebagian hadis mengatakan barokatul ardi itu akan dicabut kalau orang tidak punya keberanian mengatakan yang zalim. Ini penting kolaborasi. Coba sekarang frekuensinya. Orang nggak zina di Indonesia. Bagi mereka yang sudah ngaji tentu karena ngajinya, karena kiainya. Tapi yang ngaji itu kan sudah orang-orang yang anti zina. Di masyarakat yang tidak sholat, misalnya di Rabangan, masyarakat yang tidak kenal agama, mereka ada zina itu wedi hamil, wedi disebut lonte, wedi disebut wong purakan dan sebagainya. Dan itu menolong syariat. Bahasa-bahasa ini masih menolong apa? Syariat. Karena intinya sama-sama anti. Sama ini itu perlu kuraturakan. Kiai-kiai Jawa itu masyarakat Jawa itu punya tradisi berlebihan cara mengatakan berhikmati wal maizatil hasan. Sehingga ada kulil hatta walau kana apa? Murah. Sehingga kebenaran itu sudah dikatakan oleh kana apa? Ini kalau kita belum bicara tobat, itu ada babnya sendiri tentang potensi tobat. Lewat penjelasan ini kalau aturakan bahwa masalah poligami itu supaya mudah kita pahami. Tidak usah detail-detail tentang al-hukmu ya duru ma'iladihi wujudan apa wajar. Bandingkan itu dengan berzina. Bahwa syariat itu melawan apa? Berzina. Sama seperti kita dagang di pasar. Mungkin kita syubhat karena transaksi kita ilegal atau nipu atau apa. Coba bandingkan dengan pencuri. Paham ya? Kita jabat mungkin korupsi, mungkin syubhat. Kiai pejabat mungkin rawan korupsi, rawan syubhat. Bandingkan kalau yang mimpin negara itu malah orang yang nggak mampu agama. Gak terima korupsi ideologi ini dilek komunis buat soal karuan. Gendut-gendutnya kiai paling banter doyan duit. Gendut-gendutnya ideologi para pakar ideologi bisa haluan ideologi negara yang dirubah.
Mendingan kiai-kiai tokoh-tokoh agama itu berketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kalau orang-orang nggak ambil agama, yang didewakan demokrasi, yang didewakan kebebasan, nanti demokrasi dan kebebasan itu yang jadi agama tersendiri, menggusur pentingnya agama. Paham gitu, penting itu, Pak. Tapi sama ada takut. Berarti Gus FB ekstrim orang krono ngalim ini. Ekstrim saya itu dari satu percaturan ilmiah, jadi bukan karena saya garis keras itu. Ekstrimnya itu karena saking banyaknya ilmu, cerita-cerita begitu, terus kita punya pilihan. Makanya saya itu modern, tapi dalam banyak hal saya itu ekstrim. Termasuk perdebatan saya sama seorang alim itu, saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada penghalusan bahasa-bahasa kezaliman. Semaling disebut maling, lonte disebut lonte. Itu menolong syariat, karena bahasa ini menolong apa? Syariat. Karena masih mentabukan barang yang tak. Meskipun kita sebagai ulama tentu ya menuntun tobat, yang memberi motivasi bahwa peluang tobat masih ada. Tentu itu tidak pasti, itu juga kewajiban ulama. Tapi kewajiban ulama itu sekaligus, itu yang dolim dikatakan dolim. Inna hukana fahsyata wa sa'ana wa sabila. Meskipun ya bahasa ulama juga ya kuliah ibadah lagi nak surfu wala anfusihim la taqnatu apa? Merahmati. Paham ini kita fair, kita punya bahasa fahsyata wa makta, tapi juga punya bahasa wa anifu ya rabbikum napa? Wasmu. Ayo tetap kembali ke Tuhan. Ya, dua bahasa ini harus bareng. Jangan kemudian karena kita berharap tobatnya, kita berlunak ria sama ini. Sampai pentabuhan barang tabu. Firman. Ya, ini fatal. Kalau Islam sudah begitu, itu fatal. Makanya ini harus dipelajari lagi. Makanya nanti saya baca lagi di depan, kenapa kejadiannya begitu. Itu tadi dulu di era Nabi, yang namanya zina itu yang namanya nikah itu dipertentangkan dengan zina. Faham ya? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil soalnya jenis zina juga berarti. Bahkan ada hadis yang lebih tabu dari itu, cara perasaan dia jauh lebih tabu dari itu. Mana hadis ini kan orang siap kerumun, lagi jauh siap kerumun. Kau nak dong itu lihat kok tertarik, nak mulai nanggung beli itu, masih orang rasanya itu banyak setengah kali. Lalu sampai saking betapa syariatnya Nabi rasional. Kowe nek ora wong mangan pizza, salah contoh mungkin nilainya 50.000. Kowe kepengen nilai, kowe mulai mangan jagung botelo wareg itu tetap membunuh soalnya. Kowe ora wong ayu tertarik wis ning omah bojo penceng lah iku sabar tetap membunuh. Lho itu penting. Dua gitu, kowe ning dalan ora wong duwe 1 juta. Iso marung mangan sate kelatak nganti wareg. Itu mungkin kalau kamu sama sekali tidak punya uang, tomak kamu berlebihan. Coba kamu punya uang 100.000. Mesti pikiran kamu kono duit 1 juta, nyate ndak 50.000, aku 100.000 ndak 100. Dorong sufi kan ngoten. Wong gegabah 3 ton mangan yo sak piring, sing duwe 2 piring mangan yo mbok sak. Tapi enggak boleh sama sekali itu tidak boleh karena enggak bisa untuk melawan ketomaan karena sama sekali itu enggak. Paham ya? Benar dikit. Dibujuk penceng ya ono gunane, duit tak ceteng ya ono gunane. Paham? Termasuk di rumah Mustafa ora ono gunane. Jadi ana wong sing pengaruh akeh demi Mustafa. Iya itu gubernur Mustafa, gubernur apa? Mustafa. Itu sampai Nabi itu detail sekali. Idza a'jabat ka imra'atan ukhra fa'ti ahlak. Sebagian riwayat farji siraran ila ahli. Saking itu tadi. Saking Nabi itu rasional sekali bahwa yang melawan zina adalah yang sejenis dengan zina itu sama-sama menikmati kenikmatan biologi. Kalau zina asik karena seks, kita nikah juga asik karena seks. Sama Nabi jawab, jawab saja nggak berani pidato gitu. Wa asalul farsi. Tidak pidato diperharus. Nikah nampun nuruti nafsu deh, niati harus turunan soalnya tenang sal nikah nuruti nafsu. Belajar sini kalau untuk wong empotan ora gelem. Wes ngapik nak kok suci. Oh, cara kula ora usah. Ora kakan basa buasi. Nabine dhewe akhir redaksi ini alhamdulillah basar asalmu. Cara arti terjemahane ben gak jelalatan juga sih. Alhamdulillah basar terjemahan bebas ben gak jelalatan. Tapi ajaran itu, ajaran sing jujur sepuna, malah ajaran moral itu repot kan. Dia jujur dan sepuna, karek barang langka, kayak pulau ini sekarang. Menang dia moralis, yang sopan-sopan itu menangan. Menangan tuh, lagi teko sopan, terus citranya apa? Gak ngalim ya citranya apa?
Ngalim terkenal lurahan mata. Untuk sing jujur ae suara itu gak puai wa Allah, gak puate. Kula nak ndonga pengiran ngoten, Gusti kula siap jadi tumbal wong alim sing jujur. Buan ya iku ora payu lah, buan nganti mati. Dia sing suka sing lari pidato mangan tak piring, kula ora lari cepak mangan apa? Tapi sing salam sampe akeh ya paling marung mun tak 50.000 lah kudu ora akeh marung entek 50. Doa. Ini penting kalau terangkan karena itu kita harus terlatih. Eling-eling hadis yang Musnad Ahmad tadi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lizalim antat. Intinya Islam itu mendukung sekali semua kejelekan harus dibahasakan jelek. Kemungkaran harus dibahasakan mungkar. Jadi kita di Indonesia sebenarnya sudah tertolong saat masyarakat mengatakan maling, mengatakan ronde, mengatakan hidung belang dengan bahasa-bahasa jorok itu syariat itu tertolong. Paham ya? Karena tangan-tangan kiai kan ya tidak banyak, pengaruh kiai juga tidak banyak. Bagaimana bahasa-bahasa ini juga ikut ikut menjorokkan zina, paham ya? Ikut mengimajinkan bahwa zina benar-benar dosa. Dan ini kita tertolong, kita secara syariat apa? Kemarin yang Jawa wong ra salat lah, zina tetap keberatan, paham ya? Yo, udah cilik-cilik tak rumah, udah jadi lonte, gue itu keberatan. Masih ra salat lah itu tetap begitu kan? Dan itu tertolong kita sebagai syariat apa? Aku ulang ini tuh, sampai senang sinau hadis-hadis yang bagaimana Nabi itu menvonis atau menghukumi sebuah fenomena sosial. Ternyata pilihannya Nabi kayak Quran, itu yang bisa dibacakan seorang. Misalnya Quran menghukumi zina itu wala taqrabu zina innahu kana fahsya wa sa'a sabila. Untuk bahasa orang yang makan serampangan, innalladzina yaquluna amwala yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim napa. Mangan geni wong kok doyan dunyane wong yatim mangan apa? Geni. Doyan riba istilah Quran wala. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal sing doyan riba kok wong kesurupan. Kok wong kelebon setan, kok wong kelebon jin. Muarnya bahasanya kasar terus pilihan Quran untuk hal-hal yang harus dikasari. Kasar. Wong distan kalladzi yatakhabbatu syaitanu minal samane kok wong kesurupan. Paham ya? Untuk orang yang apa itu mesti begitu. Nah, dengan tradisi ini kita tertolong, kita di Jawa ini tertolong, di Indonesia, di Asia Timur, karena masih bahasa-bahasa jorok untuk hal yang jorok itu masih kuat. Sehingga penghalusan bahasa yang disyariatkan sebagian aliran, alasannya bil hikmati wal mau'izatil hasanah itu tidak sependapat. Bahasa itu hanya terpakai saat kita memotivasi untuk tobat. Yaitu hikmah itu kita pakai saat kita memotivasi untuk apa? Di luar itu enggak, yang dulu harus dikatakan apa? Perilaku kezaliman terutama. Paham? Ini penting kalau aturakan karena itu tadi. Nanti kalau kita terlatih bahwa poligami berbanding sama dengan zina, itu nanti sampai tidak kaget dengan logika-logika poligami. Itu tadi saya katakan, orang-orang Islam modern yang mengkritik poligami secara gencar, apa segencar itu mereka mengkritik berzina? Orang-orang gencar mengkritik Gus Dur, mengkritik Kiai, apa segencar itu? Kritik pendeta, kritik orang-orang yang enggak benar. Mana kalau sedikit dikritik uang rasusah, mesti uang drengki. Jadi kalau rasusah, mereka hobi, uang kritik ya hobi. Jadi kadang udah di penggawean. Jadi dampak rumah ada bento. Dampak rumah ada apa? Gue yang urusannya apa? Nah, lewat mukaddimah ini tadi, lewat dasar ilmu ini. Dan itu saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Lewat dasar ini nanti sampean saya bacakan urut. Ya, itu tadi nggak ada di kitab ini, tapi nanti sampean dengan logika itu terus nggak jangka. Ya, saya sekarang baru senang belajar Musnad Ahmad itu detail sekali Nabi ngelawan kezaliman itu detail sekali. Sampai barang-barang sepele itu kalau Nabi ngelawan, kalau itu kemungkaran itu detail sekali. Misalnya ada orang hanya gasap atau mengambil apa itu selimut. Selimut itu kan barang sepele, apalagi saat perang besar gonimahnya itu onta, kuda. Selimut itu barang sepele. Dan Nabi ngendikan man wasana falisa minna, siapa yang menipu enggak termasuk golonganku. Sampai ada apa itu? Wa maka nalinabin ayyahun wa may yaqlul ya'ti bima qalla yaumal. Ya itu asbab nuzulnya hanya ada seorang iseng nyolong selimut. Dalam perang besar gonimah besar nyolong selimut tak sepele.
kok nyolong sarung mau boni mai mulai onto jaran wong wedok terima tak mesti barang apa? Tapi karena ketegasan Nabi supaya kemungkaran tetap bongkar itu sampai marah Nabi marah sampai jadi asbab nuzul wa ma yaqul ya asbima Allah apa? Menyangkut bunuh diri juga gitu, Nabi ekstrim. Siapa yang bunuh diri, maka alat yang dipakai bunuh diri akan menghunjam-hunjam ke dia sampai ila yaumil qiyamah, sampai di akhirat. Fa in kana bi hadidatin fa hadidatu tutanu fi batnihi ila yaumil qiyamah. Fa in kana bi sayfin fa sayfi ta'anu. Kalau pakai benda tajam, maka benda tajam itu akan ditusuk-tusukkan ke perutnya sampai kiamat. Jika Nabi kalau membacakan kemungkaran ya kayak khas baca Quran itu. Misalnya Nabi ngendikan salah satu la yukallimuhum wa yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 kelompok yang Allah enggak berkenan melihat, apalagi ngomong ngendikan. Allah gak keduga, delok ora gelem, ngomong ora gelem. Sopo iku wong sing khianat, wong sing ya sehat kayak baca Quran. Quran itu kalau sudah benci satu perilaku, istilahnya ya la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim. Enggak mau ngendikan, juga gak mau ngomong. Soalnya wong Jawa nek gak keduga mesti emah. Kurang suaranya ya apa? Nah itu penting. Ekstremitas untuk melawan kezaliman itu penting supaya jaga stabilitas syariat. Ini tidak boleh dibunuh oleh orang-orang yang moralis, hikmatnya moralidatil. Paham? Sama tanggal. Ya itu tadi, kita harus pinter-pinteran meletakkan. Jangan-jangan yang mengatakan berhikmah roh dalilnya bergumul juga, sehingga dia milah dil. Aku sakit, tak usah ngajak aku terberubah. Mereka milah kita ya korban tak tahu barang itu kan. Boleh, jadi tak wacana pun. Pun mulai awal malih. Jadi sekarang mulai pertama. Awalan al-hikmah at-ta'limiyah. Kenapa terjadi poligami? Awalan al-hikmah at-ta'limiyah itu ada unsur pembelajaran. At-ta'limiyah sing unsur pembelajaran. Lakot kana teman-teman ono apa al-ghayatul asasiyah, apa dasar apa kepuncaan dasar, apa al-ghayatu puncak al-asasiyah tukang bangsa asasiyah, minta adu di dua jabir rasul. Saking wilangane pira-pira garwane Nabi, ya tafriju biti muallamatin. Ya utawi ikilah al-ghayatul asasiyah, ku tafriju biti muallamatin. Iku ngetokno piro-piro dasar pengetahuan, dasar keilmian di nisa. Kedua piro-piro ngomong. Yu'allimuna hunna al-ahkam syariah. Mulang sapa nabi hunna ing ikilah nisa al-ahkam syariah ing piro-piro hukum syariah. Panisa mongko te piro-piro wadon nasibul mustamil. Iku separuh sangka kelompok masyarakat. Bapak surito kali teman-teman sin fardona ali ini yang atas kini sak minat takali sisangi biro-biro kemukallafan hukum-hukum takalif apa ma perkara frido kang diwajibna apa ma ala rijal ing atas biro-biro umat. Asede ngaten iki. Menjadi kefuat bin bidani. Misalnya menyangkut haid itu tiap perempuan itu beda-beda. Andai kan Nabi istrinya hanya satu, itu cara menjelaskan haid itu tidak bisa. Misalnya istrinya Nabi hanya Aisyah, yang haidnya hanya 6 hari. Nabi darani haid umur 6 dino. Kan salah. Ternyata ada yang haid 7 hari, ada yang haid 9. Dengan banyaknya istri ini kemudian banyak ahkam yang terkait perempuan. Variannya bisa diketahui. Ya. Variannya atau jumlah anwaknya bisa apa? Diketahui. Misalnya jangan bayangkan poligami dulu itu kayak sekarang. Yang harus dilakukan Nabi tentu banyak. Perempuan itu punya hukum yang terkait sholat saja kayak itu. Auratnya kayak itu. Tentang haid kayak itu. Tentang nifas kayak. Dan itu butuh istiqra, butuh survei. Survei itu menurut teori polling modern sekali, itu butuh banyak sampel. Nggak bisa survei dengan satu sampel. Nggak bisa satu keputusan survei berdasar satu contoh. Paham ya? Jadi survei harus banyak sampel. Padahal Nabi butuh menentukan tentang kadar haid, banyaknya haid, kadar nifas, banyaknya. Dan itu dibutuhkan banyak sumber. Nah banyak sumber ini karena terkait perempuan kan nggak mungkin kifuat apa bojone wong, tapi ya ayo cemburu. Mosok wae wis di dalan-dalan dicegat kiai. Nggak mungkin. Paling mungkin saat itu karena belum dibakukan tentu dengan istrinya sendiri. Paham? Dan itu Nabi berhasil setelah era istrinya Nabi kalau ada orang tanya tentang detailnya tatahur sesuci itu ya takut Aisyah. Termasuk menyangkut al-ahkam asyariyah yang tidak baku.
Itu sampai detail loh Nabi misalnya perempuan Ansor tanya, ya Rasulullah kalau sakit kayak apa? Ya Nabi jawab, ya sudah kalau ingkota adam ya kamu bersihkan. Cara bersihkannya bagaimana ya Rasulullah? Khudi farsatan fadoi fi kada wa kada. Itu detail sekali. Karena bagaimanapun ya sudah kamu ngambil kapas kemudian letakkan di sini. Perempuan itu kan bagaimanapun nyawa tak malu. Akhirnya dari ngendikannya Aisyah, perempuan itu saya tarik, saya bawa ke kamar, kemudian saya yang menjelaskan. Artinya memang ada masalah hukum perempuan yang nggak mungkin dijelaskan bahkan oleh Nabi, paham ya? Bahkan oleh. Akhirnya saat itu Nabi didampingi Aisyah, terus perempuan itu ditarik, kemudian yang menjelaskan itu. Nggak bisa kuatkan hukum jadi nggak perlu ayah. Kalau rasa buat undang-undang, tinggal meneruskan. Tapi tak terinspirasi gaji. Aura salah. Aku kan ngasih jujur. Wong jujur ora perlu mikir akibat. Lah nek wong edit kan senengane kok nangene dadine. Wong jujur ora perlu mikir napa? Akibat. Mudah-mudahan ora perlu mikir akibat. Wae masuk akal itu dari udang. Nah, udah mikir akibat maling gak halal. Kok ora maling malah ramangan piye? Udah mikir akibat. Itu maling sah. Kok ora maling wong ora. Nah. Udah mikir akibat kok lonte oleh. Ngono ora ramangan malah piye ya. Omongane kok iku. Wah, mate nopo. Udah ora mikir apa? Akibat. Amin. Wakat kanan dan teman-teman ana sapa al-kasira tu. Sapa apa peristiwa akeh min bunda sanya nisa ya stahina iku padha isin sapa nisa min soalin nabi saking takok kanjeng nabi anfitil umur asyariyah saking sekelompok ya pira-pira urusan syariah wa khasatul muta'alliqati khusus barang sing gegalitan dina kelawan nisa. Kambil kait berkini hukum nifas. Nifas dan nifas. Terus janabah. Hukum Islam ini kalau terangkan ya. Haid itu kan variannya banyak. Sehingga Imam Syafi'i mawon niku mutusno sausé rabi papat. Iwe cek takok wong ning dalan-dalan. Imam Syafi'i iki iki kuat itu. Iku dhisik surveinya iku anggere wong ditakoki. Sampai akhirnya mutusno aqalul haid lahza wa aksaruhu napa pemtata acara napa? Ya. Suara wali turu situ napa? Situ ya. Niku riyen liwat istiqra tenan. Ngerti walipe berapa, aksarnya berapa. Wah, bareng wis ngerti walipe aksar variane macam-macam. Ono sing ahmar sampai aswad. Iku luwih aqua timbang ahmar. Wah, ini ora sekedar juga hari, tapi kekuatan warna dah. Saiki kok iki kuat wis tompo maten. Iki takok tenan. Bahkan Imam Syafi'i yo delok tenan ning bojone delok tenan. Nah iki aqua iki luwih gak, nah iki aqua kok wis mutada mumayyizah berarti sing dinggo adat. Bahkan nek sing dinggo adat itu ora usah ngendani 15 dino. Artinya misalnya 6 dino iku haid, kok liyane jaga istihadah gak usah ngendani napa? Asarul napa? Haid. Wah itu dulu jangan mencari, dan survei butuh sampel. Saiki harus jadi keputusan. Terus menyangkut hadis janabah. Hadis janabah itu ada periode. Ini rumah tenang. Ada periode innamal ma'u minal ma'. Jadi hadis janabah wajib itu kalau sampai sama-sama inzal. Dulu periode awal Islam ada seorang sahabat membuli istrinya. Ketika membuli Nabi rawuh. Akhirnya kan tidak jadi. Ajal naga takjil itu artinya tidak jadi inzal, tidak jadi orgasme. Dari Nabi ya sudah. Ya ini orang itu tadi fasolah walam yaksil. Ya sholat tidak mandi. Terus ada periode di mana hukum innamal ma'u minal ma' dimansukh. Untuk wajib jinabah, wajib adus, idzal taqal khitanani faqad wajibal. Jadi hasil inzal seorang ketika taqal ya pun wajib adus. Itu kan butuh satu periode real. Dan itu yang bisa menjelaskan ada orang-orang bersentuhan dengan dunia Nabi, dunia keluarga. Karena dunia senggama suami istri tentu hanya keluarga yang tahu. Paham ya? Itu adegan Nabi Darwani daganya itu tidak bisa. Dan itu harus diputuskan lewat sejarah real karena sumber Islam adalah aqwalun Nabi wa af'alun Nabi. Af'alun Nabi yang terkait keluarga tentu yang tahu hanya istrinya. Termasuk masalah sosial, masalah psikologi misalnya Nabi
Loro piye di rumah ning ndi. Nabi nate pas loro pas giliran ning sauda gendut endek musnah loro. Pas loro pas giliran ning sauda. Nabi profesional ning sauda. Tapi dasarnya ada pemberian. Oh, awak loro pas giliran bojo ndek bunder. Malah meriah. Iya dasarnya. Akhirnya tahu perasaan. Yo wis aja nang Aisyah. Jadi mestinya Nabi kabudutnya yang tahu kan, akhirnya tahu diri, tambah meriang. Mulanya yang tarik-tarik, Pak Azina Ayumarodo Fibedin apa? Aisyah. Ketika Nabi gerak minta izin istri-istrinya di rumah nih, Aisyah kan dasar iya. Seolah-olah di rumah ngelak, rumah pusing. Tapi itu akan tertanam dalam syariat bahwa wajib gilir itu profesional nanti gilir, paham ya? Meskipun gilire secara profesional gak ngurangi kadar psikologis. Para wong elek tetep meriah. Mana kowe butuh duwe, ora direfresh tetep meriah. Butuh duwe rada terakhir itu napa? Ya tawakal kalau meriah tetep napa? Kaya nabi ku yang nglakoni wajib syariat gilir. Nek pas lara di rumah saudara tetep napa? Meriah, malah parah. Akhirnya saudara tahu diri, jemput buat nama-nama di rumah tengah. Akhirnya di rumah tengah. Lo itu mesra sekali. Sama lihat di hadis Nabi itu ketika mau kabundut. Fawal doa roh sahu ala fakhidiyah. Makanya Aisyah kalau bangga, saya ada istri paling dicintai Nabi. Wa innahu la yunzalul wahyu wa rasulillah ala fakhidiyah. Gitu hadis itu kan kuasa. Seringkali wahyu datang dan kepala Rasulullah ala fakhidiyah. Nabi sesarinan yang kupu-kupu. Coba kalau begitu yang mau madun kiki murana Nabi kok begitu. Kesannya itu sesuatu yang urusan seks biologi. Coba kamu bandingkan dengan perzinahan. Malah wong liya kongkoy-kongkoy mbek bojone wong ning Bali ambek WTS mbek lonte. Makanya kula nate nerangno ateisme. Saat non kesalehan, saat non kesalehan itu nikmati kemungkaran. Misalnya wong ra saleh keselingkuh mbek WTS, wong ra saleh do mandi ning gone Bali mesra. Kenapa kita sing soleh kah? Salah mentukaran di bojo. Lha kan akhire wong soleh karena dungdul, sing wong soleh mesra. Sing wong soleh ora tau mesra. Sehingga kamu baca hadis Nabi kayak itu bahwa orang soleh harus menang dalam semua sisi hidup. Termasuk orang soleh harus lebih mesra dibanding wong dolim. Kalau orang dolim bisa mesra mbek lontene mbek wile, kenapa Mas ben ra iso mesra? Kenapa lu ben ra iso mesra? Lho kula sering cerita pasar bojo kula senengane yo dolan, kok ada ben ada dolanan tak turuti. Sing ora oleh yo mimpin. Kula sering disoal ning sarang. Terus mosok istri jangan sering mbok siki dia, kenapa? Mbok haramno. Beneran iki sing bumi jeneng aku. Bukan. Kula lu paling arogan menyangkut. Ya saya itu tidak mau kalau orang soleh itu kalah nyaman dengan orang dol. Kita itu sederhana. Cara kula oleh misalnya istri para kiai di kelompok senam aerobik kula ansos. Dia enggak boleh kan dilihat orang lelaki kan. Dari akal hukum yang enggak boleh kan enggak senangnya nazarul asna sis. Nak mari bantah gue. Lu coba tengah akhir kabudutin Nabi itu mesra sekali. Bahwa doa tahu Allah fakir. Terus Nabi memberi isyarat bahwa minta siwakan. Gitu gitu. Sama tak mungkin nanti ireng. Nabi minta apa? Siwakan. Ketika diaturi Aisyah siwakan, itu siwaknya itu kasar. Terus fa'asaro Nabi memberi isyarat bahwa saya harus mengunyah siwak itu dulu. Enggak Aisyah terus dikunyah. Paham? Dicur di dikunyah. Terus faktakan Nabi, fakana asaruri firiji. Aisyah sangat banyak. Sebab itu siwakan terakhir Nabi adalah mengunyah ludah saya. Untuk betapa mesranya secara dasarnya Nabi sangat apa? Besar. Dan itu kalau kamu lihat dari segi biologis mungkin kamu jangan loh Nabi kok begitu. Tapi kalau kamu bandingkan di wong soleh ra ngenes lah delok ning Bali delok film ayo. Nanti dadi wong soleh ngenes sampai wong soleh ra ngenes. Saiki dadi pun. Mila tidur. Itu sampai detail begitu.
akwalnya Nabi itu di semua tarikh dan itu musma'al, ada Israiliyat juga ada hadis maudhu. Peristiwa Nabi terakhir pakai siwakan yang ada atharu riki Aisyah. Aku wong soleh zaman akhir kok mesra mbek bojo, urip wis numpang wis lirik-lirik. Senengane lapor ini tukaran mbek sing wedok. Masih hati kene standar. Kabar dong, aku tau ngalah. Oh, langsung kata ramu tuh. Wah, nasihat paling ramu tuh. Senengane kok robot. Pas rukun pas tuane, nyampe mate rukun. Paham ya? Jadi masa umur itu termasuk masalah hukum. Kayak dulu itu orang puasa itu ngiranya sakral. Orang kalau puasa itu identik dengan ibadah terus menjauhi istri. Akhirnya ya itu terpecahkan. Ya, terpecahkan saat Aisyah cerita qobbalani Rasulullah wa huwa sofi. Nabi biasa pas foto yang ngambung aku, bahwa apa? Ini apa yang memutuskan al-qublah la tusilus saum. Itu kan ada peristiwa keluarga sini kan nggak diketahui kayak apa hukumnya mencium istri khinas saumi. Tapi ketika Aisyah menikah balani Rasulullah bahwa ya sudah terpecahkan kan. Termasuk mandi janabah. Mandi janabah itu dulu orang ribet harus pakai apa? Ternyata Rasulullah mandi di fijir bin wahid bin ma'i. Akhirnya sebagai dibangun kita berwusti fijir bin wahid. Enggak boleh satu wadah itu sudah cukup untuk mandi orang berdua. Akhirnya cara mandi janabah gimana? Fabada bi muqaddami ra'sihi. Nah, sudah akhirnya dijelaskan kalau mandi janabah itu dari pucuk rambut sampai pucuk kuku. Ya kan dekat Aisyah siapa cerita? Masa santri rahasia janabah kan? Akhirnya betapa pentingnya seorang istri untuk al-ahkam asyariyah yang terkait khas-khasnya perempuan. Lah anak pancen poligami sebabnya ngono, berarti saya ini kan ora oleh mergo iku konangan hukum-hukum iku seru. Nak mumpama mergo ngono. Muga-muga ya mau poligami halal dibanding ini. Iya, ngono wae gampang. Iku wis bulat wis apa? Ayo repot ini. Ini bener pengacaranya saya puji. Dari alasannya, kalau Kak Seto ngurus hak anak di jalan nggak pernah diurus, mentang-mentang orang kaya ingin ngurus bayi. Nak ngurus anak jalanan nggak apa milih sing bojone saya. Puji, malu buruk. Anak apa? Semarang truk gandengi ke kereta ra cukup. Orang ana sing enak aja karena saya kaya banyak yang ingin ngurus. Akhirnya dong berhenti mereka cinta yang mana itu. Karena kalau hati kritik uang ya biasa. Makanya aku selebriti. Mungkin ada hati kritik. Orang kagum dikritik gopo. Dikritik mereka mang. Lah Kak Neto kenapa tidak semangat ngurus anak-anak jalanan? Padahal beliau ketua Komnas HAM anak. Ini diurus bojone siapa? Mana dia populer, kadang itu bener lah, ngomong anak-anak mana kalau dia ngaruhkan jujur. Ya, artinya ya baik, ngurus bujurnya saya puji ya baik, tapi harus juga balik itu. Anak-anak jalan juga harus apa? Nah, Mia ini menjadi romanto ya gelem, roket gelem adil. Yang diceluk setengah juga, kita marah adil. Ayo musuh gelem, ora enak terus. Paham? Jadi ini dari logika ini sampai Anda tahu bahwa dari awal tuh nikah itu dibenturkan tuh diperbandingkan dengan lah anak nikah berbandingnya etika, ya ora karu-karuan. Apa iso nak bojone papat adil? Engko nang milih sing enom, sing kuat diterlantar. Wah, terus mesti wong tenan. Jadi ora sang engko nang milih sing enom ninggalo sing tuwa. Agar wong iki normal ya mesti modele ngene iku. Ini kan basaria sekali, itu basaria. Kewajiban, tapi psikologi tidak bisa dilawan kan. Walan tastati, wantak jilu, benan. Nisa, walau harus itu, meskipun harus itu tidak bisa. Kalau perasaan itu tidak bisa menipu. Tetap kamu milih yang paling adil. Meskipun agama wajibkan, wajib di. Nabi tetap meriang, meski lupa yang saudara tetap meriang. Awak lara di rumah teman gue tuh. Waduh.
apa krungu po ora. Ya kaah kamil haid kalau jenis berapa hukumnya haid wan nifas lan nifas. Kok nifas saiki wong sanut anut. Agak nifas tidak dino wong sanut ta. Zaman iku wal jinabah, ati jinabah dek roto sing roto apa. Nek garwane Kanjeng wal umur ajalsia urusan bojo wa wiriya minal ahkam. Wakat sanat hale teman-teman ana sapa almar'atu wong wadon. Iku tuh iku menangno sapa mar'ah. Saya ing rasa isine mar'ah. Sinama turidu nalikane kepengin sama antas Allah Rasul Al-Karim anta dihadil tentu saja wong wedok itu senajan to menangi Kanjeng Nabi tentu malu kalau takok hal-hal sing berkait perempuan kayak kasusnya tadi perempuan Ansor tanya Nabi tentang cara bersih dari haid ketika Nabi sudah mulai agak detail kan sudah malu kalau sudah sampai alat kelamin khas perempuan makanya ketika Aisyah fadilab tuha maka perempuan itu saat tarik kemudian saya yang menjelaskan ya belum itu harus lewat mediator dan mediator itu harus istrinya rabi. Makanya dengan wong wedok mesti izin takut langsung Kanjeng. Sebab itu hukum-hukum perempuan tahunya mereka lewat istrinya. Istrinya Nabi lewat. Ya, tentu kan istrinya Nabi tidak perlu malu karena istrinya. Dari istrinya itu hukum disebar ke semua perempuan. Carane haid, carane jinabah, carane nifas. Bahkan kok carane haji. Termasuk cara-cara basariah ngadepi itu tadi konflik keluarga dan sebagainya. Nabi itu ya lucu. Jadi kadang ngajari tukaran barang. Ya memang itu basariah. Nabi itu kalau ada tamu yang namanya Ummu Aiman, itu senangnya rapa-rapa. Itu digelar karpet. Itu digelar apa? Itu mesti At-karoni sautuha sauta Khadijah. Aku nak eling suarane Ummu Aiman ini Khadijah. Aisyah kadang ngelotok mentang-mentang istri kesayangannya Nabi kadang-kadang nembok ya Rasulullah nyebut Khadijah bosen nang. Wafat adalah kala khairan minna padahal pangeran pun gede sing luwih ayu timbang Khadijah. Warang Aisyah ngomong gendera Fatimah sing delok. Mergo Khadijah ibu sinten? Tapi Fatimah ora berkutik mergo ngerti nek Aisyah kesayangannya Kanjeng. Nabi muangkel Fatimah tebul lho, boleh dikomentari tuwek. Wis diganti sing luwih akhirnya Fatimah diwarai nasinya ini lah ben gelam rumah jadi nak gelam kudu dilambat loh kayak kudu agak malah ramah Nabi yang ngajari di sini hadis tuh yang ini ada Fatimah Aisyah omong nih tak top iku jenenge perawan untuk duduk tetap hebat ibuku rondo untuk jo semenjak itu Aisyah atau ngeleng-ngeleng Khadijah ternyata dia ngelekek perawan untuk duduk Khadijah rondo untuk jadi kadang-kadang saya mau nanti hebat-hebat itu Gus Nabi mau kasih pisah aku begitu pokoknya butuh itu dua nikmat tawangan di keunggulan ini seperti syukur udah seperti apa tahu saya Fatimah dari ngono Aisyah krungu 100 tahun ini sinten kalau tigane diwale rondo untuk jo Aisyah ayu-ayu wong trimo untuk du itu tenan dadi Nabi masa Nabi mimpin keluarga persepuan kok matur ora adane kok matur kan ngono sabar bisa jadi ibadah sedekah tidak ada butuh duwe ibadah sabar kan gak butuh duwe akhirnya dikirim wong sing mari emosi dia sabar menurut dipikir ya pengiran ibadah gak modal sabar kan ibadah gak apa pada ibadah sedekah ada juga barang kama kana kaya oleh ana iku min khuluqi rasul setengah sange apalagi kanjeng Nabi ku al haya al kamil sempurna sing isi wa kama qad tarwi kaya oleh riwayatno apa aku sunnah di beberapa kitab hadis Nabi iku asad saiki banget apane haya anapane ngrasa isine minal asra tinimbang wadon prawan fi fikri ing dalem apa pinyitane asra di Nabi diwatak dasar sangat pemalu. Terus Nabi sangat pemalu harus menjelaskan hal-hal yang terkait hukumnya perempuan. Kayak apa kalau tidak punya mediator yang bernama istri? Paham ya? Kayak apa? Terus Nabi pemalu kudu ngerang no hukumnya perempuan. Wah, ini sangat butuh istri untuk
Untuk penjelasan. Terus pamakana mengkora ono sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ya stati uku kuwasa sapa Nabi ayu kita. Yen to jawab sapa Nabi angkul di soal samping saben-saben pertanyaan. Yu radu kang tentokno apa soal alih ing atase Nabi. Nabi tidak gampang bisa jawab semua pertanyaan sing diajukan perempuan menjadi nisa saking area perempuan. Bisa hati kelawan penjelasan al-kaminati kang sempurna. Karena balik ana sapa Nabi yukan niku ngekeki kinayah sapa Nabi ngekeki pertemuan karo Rasul. Tiba di akhirnya dan sebagian ini keadaan. Nah, Nabi akhirnya nak jawab mubang-mubang nganggo bahasa pertemuan kinayah. Nah, repot kinayah wala rubama la tasab. Akhirnya ora paham soal itu. Padahal Nabi mubang-mubang akhirnya sing takok ya ora paham. Akhirnya sudah bujumu antara kinayah sama jalane kinayah. Ini menjelaskan pulau sabar modus tinggal nomor kali tentang garwan ini. Nomor ini nomor kali nomor regular 267 menjelaskan ini nomor 267. Asyidah Saudah binti Zam'ah. Intinya Nabi itu poligami sausé kabudute Khadijah. Jadi Nabi garwa malih sausé kabudute sinten Khadijah. Lah Khadijah kumpul Nabi sekitar 20 tahun. Berarti umur Nabi pinten? 50 langkung 50. Nabi kan garwa Khadijah itu umur selangkung. Nggih. Terus Nabi kumpul Khadijah selangkung. Berarti Nabi itu ketika Khadijah kabudut sekitar umur pinten 50 tahun. Itu baru poligami. Nah, pertama di poligami itu sinten iki nomor kali As-Sayyidah Saudah. Orang pertama sing cilik nikahi Nabi ba'da wafati Khadijah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Tazawwaja Ali salam ba'da wafati Khadijah. Nabi nikah Sayyidah Saudah sawise kabudute Khadijah. Wa ya Armilatus Sakron bin Amr al-Ansori. Iku garwane Sakron bin Amr al-Ansori. Wal hikmatu te hikmah ikhtiyariha ing dalam milih Saudah. Ma'anaha sak temene Saudah iku akbaru luwih tua panisinan Rasulullah. Lah anak Nabi umure 50. Dia ada luwih tua tinimbang Kanjeng Nabi berarti 55. Nah, ini kalau tentang dua sinetron ana kiai ape poligami, canom-nom ra trimo. Contohnya kiai di murid Aisyah wae, nyambane sing ape di poligami Aisyah wae dong rembang. Apa kiai apa doyan poligami. Sebenarnya di poligami juara tua berpisah dulu. Akhirnya seneng poligami. Jadi dukung apa? Poligami. Oh, nak ngono mau ora nentang poligami, nentang ke Aisyah. Berarti podo jangan-jangan sing nyual saya puji nentang tok saiku. Jajal misalnya di poligami saya puji puancang wireng puasa kretek. Ora sing nentang. Suara balik tentang mencara nafsu ini. Kulo seneng gambaran sinetron ngoten. Lah iki ana kiai iku dhe murid akeh termasuk Aisyah wae. Ana kabar kiai itu mau poli. Wah, canom kono sing gede enggak waduh. Kalah kesempatan kita. Kiai ini dhewe ngerasa. Wah, orang jadi polemik, punya kiai ini poligami tapi gak ada Aisyah sampai jodoh tua. Ternyata baik Pak Kiai. Nah, ngono zaman nentang ora nentang poligami, nentang berburu ai. Saiki bayang nomor saya puisi ku nikahi wong. Ya sareng lah umur 2 tahun lah. Saiki bocah sampe ning dalan-dalan. Kira-kira dadi polemik to. Kira-kira. Dipuji ya? Kok dipuji jar betul. Mulane wong sudah terjebak permainan media wis biasa-biasa. Jar kula tuh alon iki. Kula ki sering tak tamu. Cara dinan puji. Cara dinan maksudnya dia. Kayak saya puji. Saya takon aku lama apa itu. Aku ya piye Indonesia biasa. Tapi sono wong udah ada dhewe. Halal betul. Sampai ngakoni ngene kok repot. Ara keluar ya wis menang itu berhenti ya. Mana akbaru sinan Rasul. Annaha kanat minal mukminat al-muhajirat, itu termasuk al-mukminat al-muhajirat. Tufiya anha zawjuha kapundhut anha sanging sabda sapa zawjuha.
garwane sauda rujuk sausé bali hijrah di Habasah asalnya. Jadi garwane dari Nabi mulai hijrah Habasatil Ula sampai Habasatil wes badhe ngoten wis teruntal-untal ngoten garwane kabundut. Saat sepakat monggo dadi sapa sauda faridatan wahidah. Wis ijen dalam kondisi perang, kalau tambah wis ijen ditinggal sing lanang dalam kondisi perang. Itu kondisi ndak aman. Lamu ailalaha wa lamu ina. Wis ra ono sing mulung, ra ono sing rumah. Walau adat ila ahliya, umpama bali sapa sauda ila ahliya maring keluargane sauda. Bak wafat di Zaudia, sakwise kabundute bojone sauda. La akrohuha alas sirki. Ini mau kondisi perang. Yektine padha meksa sapa keluargane sinten sauda, sauda alas sirki. Kalau dia kembali ke Mekah dengan kondisi keluarga sing demus, saiki ora ono sing lanang, mesti dipeksa sirki. Ini walau adat ila ahliha ba'da wafat Zaudia, la akrohuha alas sirki au azabuha azaban nukra liyaftantinuha anil Misalnya ini bentrok, gendong melek sampean, anak Nabi poligami gak pelang-pelang. Dibule mereka mau membalik ini Mekah cawe itu mesti dipeksa sirik, atau disik. Fakta ramo pemilih sopokat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafalataha ing nangdung sauda, fataja wajah. Maka nikah itu pun Nabi hak ing sauda. Murid 55. Wahada utaiki wa yahada iku muntahal ihsan iku dadi puncak kebaikan. Ditakrini kelawan mulya anane Nabi lah maring sauda. Jadi nikah ini faktor menghormati sauda. Mergo perjuangane dari hijrah 2 kali. Mulya no sauda ala sidqi imaniha ing atase benere imane sauda. Wa ikhlas jalan ikhlasi sauda lillahi wa rasulihi wa alam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah man qadara li wajhi ta'zim. Sallallahu alaihi wa alhamdulillah. Ya badiya samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Annabi sallallahu wa rasulaka Muhammad dan rasulaka alim ayatika wa alimuhum kitab wal hikmah wa kana Allah. Wa rasulan kana mu'minin Allahumma arzuqna ziyad fi sabilika wa la nakhafu lawmata la'im warzuqna ya Allah hamla rawayatul Islam halma man ya rawa ya lam anna minkal fadla wal ihsan wa anna minkal auna wal maun ilahana ya Allah barina min quwwatina wa qawlina ila quwwatika tamah wa qawlika ilahana afnina bi sablikal amin ya Allah afnina bi sablikal amin wa fir lana jami'an wa man ya rawa ya lam anna kal ghafurur rahim wa ilahana anta ghafurur Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Rabbi rahmatika nastaghfir rabbina takilna ila nafsina tarfata ayna wa la aqalla bi dzalika nahlika wa lan nahlika wa anta ma'ana ya rabbana farhamna ilahana ya Allah anta qayyum samawati wal ardi fatir samawati wal ardi tasana muslima wa lahidna bisalihin wa jawzina nashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tartawatina bi rahmatika ya wa fika ila salihin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina Muhammad Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.